Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rianti, NPM 19 170 53 0069, Manajemen B. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang merger dan akuisisi sebagai tugas akhir Manajemen Keuangan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahman dengan dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda, SE, MSI. Merger atau amalgamation merupakan penggabungan bersama dua atau lebih perusahaan menjadi satu bisnis menurut basis yang disetujui semua pihak oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham. Merger merupakan bentuk pertumbuhan eksternal yang meliputi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi horizontal, vertikal, atau konglomerasi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan pengambil ahli akan tetapi berdiri sedangkan perusahaan yang diambil ahli akan lenyap. Akuisisi. Akuisisi berasal dari kata acquisitio dari bahasa Latin dan acquisition dari bahasa Inggris. Secara harfiah, akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sebuah atau objek untuk ditambahkan pada suatu objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 22 menyatakan bahwa akuisisi adalah bentuk pengambilan alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan perpindahannya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Kendali perusahaan yang dimaksud adalah kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan manajemen, mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat redaksi. Adapun jenis-jenis merger dan akuisisi. Yang pertama, horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelumnya terjadi merger perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Salah satunya tujuan untuk merger dan akuisisi horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, dan fasilitas administrasi. Efek dari merger horizontal ini adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut apabila terdapat hanya sedikit pelaku usaha. Maka struktur pasar dapat mengarah pada bentuk oligopoli, bahkan akan mengarah pada monopoli. 2. Vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger dan akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. Merger dan akuisisi vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari penyediaan input sampai pemasaran. Yang ketiga, konglomerasi. Merger konglomerasi adalah
merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger dan akuisisi konglomerasi terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger dan akuisisi konglomerasi ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda. Yang keempat, ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger dan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. Yang kelima, ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Merger dan akuisisi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan pembangunan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dalam inovasi. Adapun motif atau alasan. Pada dasarnya, terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik. Esensi dari tujuan perusahaan, jika ditinjau dari perspektif manajemen keuangan, adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan keputusan yang diambil oleh perusahaan harus diarahkan mencapai tujuan ini. Motif ekonomi merger dan akuisisi yang meliputi, yaitu yang pertama, mengurangi waktu, biaya, dan risiko kegagalan memasuki pasar baru. B. Mengakses reputasi teknologi, produk, dan merek dagang. C. Memperoleh individu sumber daya manusia yang profesional. D. Membangun kekuatan pasar. E. Memperluas pangsa pasar. F. Mengurangi persaingan. G. Mendiversifikasi lini produk. Mempercepat pertumbuhan. Dan terakhir, menstabilkan cash flow dan keuntungan. Motivasi utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan kondisi yang saling menguntungkan dari peristiwa merger maupun akuisisi. Sinergi dapat diberartikan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dan kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan
aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Pengaruh sinergi dapat timbul dari 4 sumber. Yang pertama, penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi, atau distribusi. Yang kedua, penghematan keuangan yang meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas. Yang ketiga, perbedaan efisiensi yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan lebih efisien dan aktif perusahaan yang lebih produktif setelah merger. Yang keempat, peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan. Diversifikasi adalah strategi pengembangan bisnis yang dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi juga melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti, di samping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal. Diversifikasi juga membawa kerugian, yaitu adanya subsidi silang. Aktivitas merger dan akuisisi dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi dapat berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Adapun sisi positif dari merger dan akuisisi. Segi positif dari penggabungan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan skala usaha yang relatif besar, konglomerasi dapat menikmati dan memanfaatkan economies of scale. Yang kedua, dengan melaksanakan diversifikasi, setiap perusahaan yang berada di bawah kepemilikan konglomerasi dapat menikmati dan memanfaatkan eksternal ekonomis karena terbukanya peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang gilirannya akan mendatangkan laba yang memuaskan. Yang ketiga, dengan melakukan diversifikasi usaha dan tunjangan dengan skala usaha yang relatif besar dapat meningkatkan profesionalisme dan mempercepat penguasaan ahli teknologi. Yang keempat, dengan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi pada gilirannya dapat meningkat ekspor, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta mendukung industrialisasi. Yang kelima, bergaining positif yang lebih kuat. Yang keenam, dari segi manajemen, sentralisasi pengambilan keputusan mengandung aspek positif seperti pengambilan keputusan yang cenderung lebih cepat, berpandangan jauh ke depan, dan berwawasan luas. Dari sisi negatifnya, yang pertama, apabila penggabungan usaha tidak dibatasi dalam jenis dan skala usahanya, maka cenderung dapat menimbulkan free fight liberalisme yang pada akhirnya bermuara pada struktur pasar baru yang monopolitis. Yang kedua, sentralisasi pengambilan keputusan dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi pelapor hasil usaha, pelapor kekayaan perusahaan, maupun manipulasi melalui transfer pricing. Cara ini sering disebut konglomerat game. Yang ketiga, integrasi horizontal dengan tujuan mengurangi jumlah pesaing maupun vertikal dengan tujuan membatasi kemampuan pesaing melalui pengusahaan sejumlah mata rantai produksi dari hulu sampai hilir dapat berdampak kepada melemahnya mekanisme pasar yang menjurus kepada monopoli. Yang keempat, dengan adanya sentralisasi pengambilan keputusan,
maka kepentingan tiap perusahaan anak disubordinasikan pada kepentingan perusahaan induk yang pada gilirannya dapat berdampak negatif dan destruktif. Seperti peluang yang semakin besar dan mudah untuk membentuk semacam slus dan kartel. Kondisi ini juga memungkinkan terbentuknya community of interest di antara konglomerasi yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Yang kelima, kecenderungan timbulnya praktik reciprocity, yakni menciptakan kondisi yang memungkinkan kesepakatan sejumlah perusahaan yang tergabung untuk saling membeli barang dan jasa yang dihasilkan masing-masing perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan keadaan pasar sehingga membatasi atau meniadakan akses pasar bagi pesaing. Apabila kondisi ini semakin berkembang, maka dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, terutama terdesaknya usaha-usaha kecil dan menengah. Adapun proses merger dan akuisisi. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua tahap proses merger dan akuisisi, yang ketiga pasca akuisisi. Sekian dari paparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penulisan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.